Nah, Ibu Titik sudah mau bersiap-siap mau tampil nih. Semangat. Ya. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Sheshe. Yo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy, masih dari Beijing, Tiongkok. Nah, hari ini aku diundang untuk menghadiri sebuah acara perayaan Qingming. Hari perayaan Qingming itu identik dengan ziarah kuburan ya. Mungkin teman-teman sudah tidak asing. Sekarang aku sudah berada di sebuah taman yang ada di distrik Shijingsan, kota Beijing. Namanya Beijing International Sculpture Park. Nah, hari ini aku diundang oleh pemerintah setempat ya untuk menghadiri sebuah acara perayaan Qingming. Dan tentunya tidak hanya aku sendirian orang Indonesia, ada juga beberapa orang Indonesia lainnya, ada dosen tari, nanti juga akan menampilkan tarian tradisional Indonesia. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam sana. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk di dalam taman ini. Sekarang lagi musim semi di Beijing. Cuacanya sudah mulai menghangat. Sekarang 20-an derajat Celcius. Dan sekarang bunga-bunga sudah bermekaran ya. Acara hari ini diadakan di ruang terbuka. Jadi acara hari ini lebih ke komunikasi budaya antara Tiongkok dengan negara-negara lainnya ya. Jadi aku turut diundang hari ini. Dan tentunya ada juga beberapa orang Indonesia lainnya. Taman ini berada di distrik Shijingsan, di bagian barat Beijing. Di tengah-tengahnya ada sebuah danau juga. Nah, ini namanya bunga magnolia ya, yang warna putih ini. Biasanya bunga ini bermekaran pada akhir Maret sampai awal Mei. Ini yang warna putih, terus depan sana ada juga yang warna lainnya. Ini warna kuning, sama juga ya, bunga magnolia, mungkin jenis yang berbeda. Ini belum mekar, yang ini udah mekar ya. Sekarang lagi musim bunga di sini. Di sana ada yang warna merah, warna pink. Ini namanya bunga persik. Wah, ini lumayan cantik ya. Bunga persik. Bahasa Mandarinnya taohua. Warna pink gini. Yuk kita jalan lagi ke depan sana. Acaranya kalau nggak salah di tengah-tengah sana ya, depan sana. Ada sebuah lapangan terbuka. Wah, di sebelah sana ada juga banyak sana pohon-pohon bunga persik. Bagi teman-teman yang suka bunga, bulan Maret sama April tuh momen terbaik untuk menikmati bunga di kota Beijing. Jadi biasanya hari Qingming tuh jatuh pada awal musim semi ya. Pada saat itu bunga-bunga sudah mulai bermekaran juga dan orang-orang pada keluar untuk menikmati indahnya bunga. Depan sini, wah ini cantik sekali nih guys. Ini sama juga bunga magnolia, ini banyak sekali. Wow. Wah, harum sekali guys ini bunganya. Ini warna merah. Nah, ada satu lagi mengenai Hari Raya Qingming di sini. Biasanya Hari Raya Qingming itu identik dengan ziarah kuburan, tapi di Tiongkok sini sekarang juga dijadikan momentum untuk memperingati pahlawan yang sudah wafat. Ini sesuatu hal yang baru bagi saya juga. Sebelumnya dulu sebelum datang ke China ya, saya nggak tahu kalau Hari Raya Qingming di sini juga dijadikan momentum untuk memperingati pahlawan. Sebagaimana kita ketahui, hari Qingming itu juga merupakan salah satu hari tradisional di Tiongkok yang diperingati setiap tanggal 4 atau 5 April ya setiap tahunnya. Sekitar tanggal 4 atau 5 April. Biasanya pada hari Raya Qingming libur 1 hari.
Dan pada saat itu juga, pada hari itu juga, jalan tol tuh dibebaskan tarifnya. Jadi biasanya orang pada bepergian ke luar kota, ziarah juga. Jadi daerah yang dekat daerah pemakaman atau tanah kuburan tuh biasanya macet sekali. Orang-orang pada ziarah. Sama halnya dengan di Indonesia ya. Bagi Tionghoa-Tionghoa yang di Indonesia pada saat Tsingbing, semuanya pada ziarah juga. Dan ziarahnya itu bukan pas hari Tsingbing itu doang ya. Biasanya itu mungkin lebih awal seminggu atau lebih telat seminggu. Tradisinya hampir mirip. Sekarang kita udah sampai di sini ya. Ini buat para hadirin yang ada di sini. Halo Pak Hendy ya. Ya, halo Pak. Ya. Halo. Ya, halo. 哎，都是认识的。那我们先请到。他带着一个啊，那在那儿呢。 Nah ini dia. Ini tema acaranya ya. Dia temanya ini Yilu Huakai. Acara Tsingbing ya, acara bertema Tsingbing. Yilu Huakai artinya bunga bermekaran di sepanjang jalan. Yuk kita masuk ke sini. Wah. Ini udah banyak yang hadir di sini. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam sini. Di sini ada beberapa orang Indonesia. Di samping saya sudah ada Ibu Titik Parmuji, dosen tari di Central Conservatory of Music ya, yang ada di Beijing. Gimana Bu hari ini? Hari ini lumayan agak nervous sedikit sih, karena baru pertama kali di jamuan seperti ini menari, jadi ya harus menyesuaikan juga sih. Ya, jadi hari ini temanya kan perayaan Tsingbing ya. Sebelumnya Ibu tahu nggak tentang perayaan Tsingbing ini? Belum sih, ini pengalaman pertama kali. Oh, pengalaman pertama. Iya. Nah, biasanya kok Tsingbing di Indonesia itu merupakan tradisi ziarah kuburan. Iya. Iya, kalau di sini juga dijadikan momentum untuk memperingati pahlawan yang sudah meninggal. Iya. Nah, Bu, hari ini tarian apa, Bu, yang akan ditampilkan? Hari ini saya mau menarikan tari Syukur Asih. Syukur Asih itu menceritakan tentang doa, harapan, di mana dalam kehidupan semua pasti menginginkan yang baik, kedamaian, kesehatan juga baik, rezeki, semuanya berharap kedepannya akan aman dan damai. Oke, jadi hari ini juga merupakan sebuah kebanggaan. Tarian Indonesia akan ditampilkan ya dalam sebuah acara perayaan hari tradisional yang ada di Tiongkok. Sekaligus menjadi mungkin sebagai wadah pertukaran budaya antara kedua negara ya, saling mendorong, saling pengertian juga. Nah, Bapak kemana Bu? Sebagai informasi ya, suami dari Ibu Titik ini merupakan dosen gamelan juga di Sentral juga sama ya. Hari ini Bapak nggak datang? Maaf, tidak bisa datang karena pas itu bersamaan dengan jam mengajar, jadi tidak bisa ditinggalkan. Oke, jadi nanti kita saksikan bersama-sama tarian yang akan dipersembahkan oleh Ibu Titik Parmuji ya. Iya, terima kasih. Sudah di perjalanan jauh. Nah, jadi ini dekorasi dari pentas kecilnya ya, pentas mininya ada di sini. Nah, di samping saya sudah ada Pak Hendy Yuniarto ya, dosen bahasa Indonesia di BFSU. Betul, betul. Hari ini Bapak diundang sebagai... Saya sebagai, ya hanya sebagai tamu saja karena di acara ini nanti saya berbagi tentang hubungan Indonesia dan Tiongkok khususnya di Belt and Road. Itu. Ya. Jadi untuk komunikasi ya antara kedua negara ya. Betul. Lebih mungkin ke komunikasi budaya ya. Betul, komunikasi budaya. Apa sih yang sudah dicapai dalam mungkin 8 tahun atau 10 tahun ini hubungan Indonesia dan Tiongkok terkait dengan Belt and Road itu. Oke, mantap Pak. Nah, ini Pak Hendy ini juga dosen dari Puspita ya. Iya, benar ya. Puspita, betul. Oke, ini Bapak dosen yang mengajarkan Puspita bahasa Indonesia dulunya. Oke, terima kasih Pak. Ya, siap. Makasih.
Acara festival Cengbing kali ini diisi oleh pelantunan puisi dan pertunjukan musik dari tamu undangan yang berasal dari dalam dan luar negeri Tiongkok, termasuk juga tarian dan puisi Indonesia yang dibawakan oleh diaspora Indonesia di Tiongkok.虽然还没有鸟的歌谱，飞溅起万千银珠，四散在雾蒙蒙的拂晓。 Nah, Ibu Titik sudah mau bersiap-siap mau tampil nih. Semangat. Ya. 我不敢说对大家有什么想法，但是我自己有一个感觉啊，因为我今年80了，我43年生的， Semangat, Bu. 所以我就从我的想法来讲，我。 Nah, pada acara itu, Bapak Destarata Mustafa selaku Sekretaris 1 Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Beijing melantunkan puisi yang berjudul Karawang Bekasi karya Chairil Anwar. Karawang Bekasi oleh Chairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan menggegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Kenang, kenanglah kami yang tinggal tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Xie. Pada kesempatan itu juga, Koordinasi Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Beijing, Ibu Dewi Afilia, menyampaikan pidato mengenai peningkatan hubungan Indonesia dan Tiongkok selama beberapa tahun terakhir, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan hubungan antar masyarakat. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. 尊敬的石景山区副区长林源女士，尊敬的中央电视总台华语中心 CCTV 副主任徐军，各位来宾、女士们、先生们，大家下午好。 Nah, sekarang samping saya sudah ada dengan Bapak siapa? Desta. Bapak Desta ya, selaku? Selaku Sekretaris 1 Fungsi Pensosbud KBRI Beijing. Ya, ini kemudian dengan Ibu Dewi Afilia ya. Atas Saya masih jadi konselor penerangan sosial dan budaya di KBRI Beijing. Oke. Dengan ini Ibu Dewi, gimana Bu? Saya Dewi Rianingsi, staf sosial budaya KBRI Beijing. Ya, nah ini dalam rangka festival Cengbing ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman di Indonesia Bu.
dari Ibu Dewi dulu mungkin. Halo, selamat sore. Ya. Bentar lagi kita akan merayakan festival Cengbeng. Kalau di Indonesia di sini Qingming. Di sini kami belajar banyak tentang sejarahnya. Dan dari sejarah itu pesan yang ingin kami sampaikan adalah dengan perayaan Cengbeng Festival ini semoga damai dan kita sama-sama menghormati khususnya para tetua kita dan damai selalu di Indonesia. Kami berharap karena tadi yang kami sebutkan tadi dalam sambutan kami adalah ini fondasi yang kuat untuk Indonesia dan Tiongkok. Kenapa? Ini aset bahwa etnis Tionghoa di Indonesia masih merayakan festival Cengbeng, which is ini merupakan landasan sehingga kita lebih gampang berkomunikasi karena kita punya festival yang sama untuk dirayakan. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Dan dari Bapak? Ya, bagi saya ini juga Festival Qingming ya atau Cengbeng di Indonesia ya, itu merupakan suatu perenungan juga bagi diri kita sendiri bahwa kita harus menghargai jasa para pahlawan kita. Di mana juga Indonesia dan juga China tentunya tadi telah disebutkan oleh Ibu Lika dalam sambutannya tadi ya, bahwa berkat para pahlawan juga lah hubungan bilateral RRT itu mulai terbentuk. Sama-sama kita saling menghargai para pahlawan, hubungan juga people to people contact antara Indonesia dengan Tiongkok juga dapat semakin baik. Dan juga tadi ada kesamaan antara Festival Qingming dan Cengbeng juga di Indonesia juga membuat suatu kayak semacam cultural exchange lah, ada bahwa kita punya kedekatan secara budaya dengan Tiongkok. Oke, dan terakhir Ibu Dewi, Bu. Ini udah sesepuh nih, udah lama banget di Semoga kita khususnya generasi muda bisa selalu mengenang jasa dan perjuangan pahlawan kita. Semoga dunia lebih aman dan tentram dan makmur. Oke, boleh pakai bahasa Mandarin, Bu? Ini iya. ini jago banget bahasa Mandarinnya. Native. Ayo. Iya. Ayo. 希望我们年轻一代要永远记住我们英雄所付出的这个贡献还有功绩，希望世界永远和平和繁荣。谢谢。 Wah, gila. Dan ini masih dalam rangka bulan Ramadan ya. Pada lancar semuanya? Alhamdulillah. Lancar. Oke, kita juga mendoakan teman-teman di Indonesia agar puasanya itu lancar ya. Iya, betul. Oke, makasih semuanya. See you guys. See you guys. Saya cheers. Thank you ya. Oke, makasih ya Bu, makasih banget loh.